Halo guys, balik lagi dengan Efek Anime. Pada part ketiga atau part kemarin, diperlihatkan kesedihan Nami yang diakhiri oleh kawanan Luffy, di mana Luffy dan teman-temannya menghancurkan bajak laut Arlong. Dan di sini, Luffy mendapatkan bounty pertamanya, yaitu 30 juta berry karena mengalahkan bajak laut Don Creek dan bajak laut Arlong, di mana kedua bajak laut tersebut adalah bajak laut yang paling kuat di East Blue. Tapi sebelum kita menuju topik utama, jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan juga tombol loncengnya agar selalu mendapatkan update seputar alur cerita anime dari kami. Dan berikut seluruh alur cerita One Piece Arc East Blue Part 4 versi Efek Anime. Pada part ini, kita diperlihatkan di mana tujuan bajak laut topi jerami yaitu menuju Locktown, di mana Locktown adalah jalan satu-satunya menuju Green Line. Dan di sana juga adalah tempat lahir sekaligus tempat eksekusi bajak laut dari Goldie Roger. Di sisi lain, kita juga diperlihatkan Buggy yang terdampar di suatu tempat akibat Luffy menerbangkannya. Dan kemudian, Buggy mencari cara untuk keluar dari pulau tersebut. Dan secara tiba-tiba, ada bajak laut Alvida yang kebetulan lewat dan menolong Buggy. Nah, di sini, Alvida tampak berbeda dengan sebelumnya karena dia telah memakan buah iblis Sube Sube no Mi, di mana buah iblis itu bisa mengubah bentuk tubuhnya yang semula tidak menarik, sekarang menjadi lebih anggun dan menarik. Saat di sana, Alvida menawarkan sebuah kesepakatan kepada Buggy untuk menangkap dan menghancurkan bajak laut topi jerami. Menurut informasi yang beredar di Locktown, ada seorang marinir angkatan laut yang bernama Smoker. Smoker diduga adalah pemakan buah iblis bertipe Logia yang bernama Moku Moku no Mi, di mana buah iblis tersebut memiliki kekuatan untuk mengubah bentuk tubuhnya menjadi asap. Dan dia juga memiliki senjata yang terbuat dari batu laut, di mana senjata itu dikhususkan untuk melemahkan pengguna buah iblis, karena kelemahan pengguna buah iblis adalah sesuatu yang berkaitan dengan air. Maka dari itu, Smoker dianggap berbahaya bagi para bajak laut. Di sisi lain, para rekan Luffy berpencar, di mana Luffy ingin melihat tempat eksekusi Raja Bajak Laut Goldie Roger. Sedangkan Zoro berjalan-jalan sambil mencari toko yang menjual pedang karena kedua pedangnya telah hancur. Maka dari itu, Zoro mencari penggantinya. Di bagian lain, Sanji mencari bahan makanan dan berjalan di sekitar kota tersebut. Sedangkan Usopp mencari perlengkapan atau alat untuk memperkuat senjatanya. Lalu Nami berkeliling sambil mencari informasi tentang lautan Green Line. Kita kembali di mana perjalanan Luffy, di mana ia ingin melihat tempat eksekusi. Di sana, dia juga berpapasan dengan Smoker, akan tetapi, Smoker belum mengetahui kalau orang yang ia temui adalah bajak laut topi jerami. Dan setelah mengikuti instruksi dari Smoker, Luffy masuk ke dalam sebuah bar, di mana bar tersebut sudah tak terpakai. Dan di sana, Luffy bertemu seorang pemilik kedai tersebut, dan kemudian Luffy bertanya, apakah kau mengenal Raja Bajak Laut Goldie Roger? Pemilik kedai menjawab iya dan kemudian menjelaskan masa lalu dari bar miliknya yang biasanya Goldie Roger bersinggah ke tempat itu untuk meminum sake. Dan dahulunya, bar ini ramai sekali, tapi sesaat setelah kematian Roger, kedai ini menjadi sepi sampai sekarang. Luffy yang mendengar cerita dari pemilik kedai tersebut membuatnya menjadi semangat. Yang kemudian, dia meninggalkan kedai tersebut dengan senyuman, di mana pemilik kedai tersebut sungguh kaget melihat senyuman Luffy yang mirip dengan Roger. Di sisi lain, saat perjalanan, Zoro yang ingin membeli pedang dan dia melihat kericuhan yang terjadi di depannya. Dan setelah melihat kejadian tersebut, Zoro kaget karena dia melihat gadis yang serupa dengan teman masa kecilnya yang bernama Kuina. Bukan hanya fisiknya saja, tapi juga kemampuan berpedangnya. Dan itu membuat Zoro salah tingkah yang kemudian membuat kacamata gadis tersebut pecah. Zoro tampak malu-malu dengan gadis tersebut, di mana gadis tersebut meminta Zoro untuk mengganti kacamatanya yang rusak. Yang kemudian, gadis itu memperkenalkan dirinya yang bernama Tashigi. Beberapa saat kemudian, Zoro diperintah Tashigi untuk membantu membersihkan markas angkatan laut yang berada di Locktown. Zoro pun kaget karena Tashigi adalah pasukan angkatan laut. Akan tetapi, Zoro menerima tawarannya. Sesaat setelah sampai di sana, Zoro membersihkan sebagian tempat di sana dan kemudian Zoro mendengar pembicaraan pasukan angkatan laut kalau Roronoa Zoro sedang berada di pulau ini. Itu membuat Zoro kaget dan kemudian dia lari dari tempat tersebut. Lalu Tashigi yang tidak mengetahui kalau Roronoa Zoro adalah orang yang menggantikan kacamatanya dengan uang. Saat setelah kabur dari markas angkatan laut, Zoro menuju ke toko peralatan pedang. Secara tiba-tiba, Tashigi datang ke tempat tersebut. Sesaat di sana, Zoro tertarik dengan suatu pedang di mana pedang tersebut adalah pedang kutukan yang bernama Sandei Kitetsu.
Kemudian, sang pemilik toko takjub dengan keteguhan Zoro yang kemudian memberikan pedang lagi kepada Zoro. Pedang kedua tersebut bernama Yubashiri, yang dimana Yubashiri termasuk pedang paling kuat. Pada akhirnya, Zoro mendapatkan penggantinya secara gratis dari pemilik toko tersebut. Di sisi lain, Smoker diberitahu oleh prajuritnya bahwa yang ia temui di perjalanan adalah Monkey D. Luffy. Dan setelah itu, pasukan Angkatan Laut berpencar untuk menangkap semua kru dari bajak laut topi jerami. Di tempat lain, bajak laut Alvida dan bajak laut Buggy datang ke Locktown untuk membalaskan kekalahannya dari Luffy. Yang kemudian, mereka berpencar di setiap penjuru kota. Beberapa saat kemudian, Buggy bertemu dengan Luffy sampai akhirnya terjadi kericuhan di mana terjadi kejar-kejaran antara Luffy dengan Buggy. Di sisi lain, Usopp dan Nami bertemu dengan seorang yang misterius. Singkat cerita, orang misterius tersebut mengetahui kalau Usopp adalah anak dari Yasop, yang dimana dulunya orang misterius tersebut pernah dikalahkan dalam duel 1 lawan 1. Kemudian mereka melakukan sebuah kompetisi di mana mereka berdua harus menembak dari kejauhan dan siapa yang berhasil maka ia akan memenangkan pertandingan tersebut. Yap, dan ternyata pemenang dari pertandingan tersebut adalah Usopp. Orang misterius tadi tampak heran dengan kemampuan Usopp karena dia bisa menembak sejauh 50 meter di mana tembakan tersebut tepat sasaran. Padahal, alat yang ia gunakan bukanlah sebuah tembakan melainkan ketapel yang ia punya. Sesaat setelah itu, orang misterius tadi mengakui kalau Usopp adalah seorang penembak jitu yang mungkin bisa mengalahkan ayahnya. Di sisi lain, semua rekan Luffy kaget karena identitasnya telah terbongkar dan kemudian mereka menuju ke tempat eksekusi Goldie Roger. Luffy di sana telah tertangkap oleh bajak laut Alvida dan Buggy. Dan di sana, Luffy telah dipasung di tempat eksekusi Goldie Roger. Yang kemudian, Buggy ingin memenggal kepala Luffy. Akan tetapi, semua itu gagal karena secara tiba-tiba sambaran petir yang sangat besar menyambar Buggy. Dan akhirnya, Luffy bisa lepas dari pasungan tersebut, yang kemudian Luffy menyuruh semua rekannya untuk lari menuju Green Line. Akan tetapi, Smoker dan pasukan angkatan lautnya menghadangnya. Yang kemudian, pelarian Luffy menjadi terganggu sampai akhirnya Luffy tertangkap oleh Smoker. Namun, terjadi hal tak terduga di mana Smoker dihentikan oleh orang misterius yang kemudian membuat Luffy bisa lari dari tangkapan tersebut. Dan setelah itu, suasana menjadi kacau, di mana iklim menjadi berubah-ubah ditambah badai yang secara tiba-tiba datang. Yang kemudian, kawanan topi jerami bisa melarikan diri dan menuju Green Line. Dan akhirnya, mereka berhasil. Sesaat setelah itu, suasana menjadi tenang dan hawa juga mulai mereda. Namun, mereka dihadapkan dengan sesuatu yang sangat tidak diinginkan, di mana jika mereka ingin menuju Green Line, mereka harus melewati gunung yang sangat tinggi, di mana gunung tersebut adalah perbatasan dengan Green Line atau bisa disebut juga Reverse Mountain. Sesaat setelah di dekat gunung tersebut, mereka melihat air terjun, di mana air terjun tersebut sangat aneh karena airnya bukan mengarah ke bawah, melainkan airnya naik ke atas. Dan ternyata, itu adalah salah satunya cara untuk melewati gunung tersebut. Setelah itu, mereka menaiki gunung dan akhirnya mereka berhasil, meskipun saat perjalanannya, mereka terombang-ambingkan dengan arus yang sangat kuat. Bagi kalian yang belum mengetahui lautan Red Line dan Green Line, kita akan menjelaskannya tentang peta maupun keadaan yang ada di dunia anime One Piece, di mana lautannya terbagi menjadi 4, yaitu North Blue, East Blue, South Blue, dan West Blue. Sekaligus, apa itu Red Line? Red Line adalah sebuah garis di mana garis tersebut adalah garis merah. Nah, kenapa dinamai garis merah? Karena zona tersebut tidak bisa dilewati oleh kapal. Dan sekaligus, Red Line adalah pembatas antara 4 pulau yang ada di One Piece. Nah, mungkin itu adalah akhir cerita dari Arc East Blue, yang kemudian nanti akan dilanjutkan dengan Arc Alabasta. Dan itulah awal perjalanan dari bajak laut topi jerami dalam mengarungi lautan Green Line. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa di video selanjutnya.